Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikhwatal iman, sidang jamaah Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang selalu menghiasi lisan kita sebagai bentuk kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga dengan karunia, nikmat dan hidayah Allah masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, yang senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang memberikan teladan yang luar biasa kepada kita khususnya dan juga kepada manusia lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang bagi seluruh dunia ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan hati untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Ikhwatal iman, sidang jamaah Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu, dalam satu ketika diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahal ibnu Sa'ad menceritakan, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit, wahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Thumma qala, ya Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah semaumu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, di kehidupanmu ini akan berakhir. Kamu akan kembali kepada Allah. Kamu akan meninggalkan dunia ini. Wahbib man ahbabta, wahai Muhammad, cintailah sekehendakmu, cintailah sesukamu. Fa innaka mufariquhu, tapi ingat, sesungguhnya semua yang engkau cintai kelak akan kamu tinggalkan. Semua yang engkau cintai kelak akan meninggalkan. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan berbuatlah, beramallah sesuka hatimu, tetapi ingat, setiap amalan yang engkau lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seseorang terletak pada qiyamul lail, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatan seseorang adalah rasa tidak bergantungnya dia kepada orang lain. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita.
Setidaknya ada 5 pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga pesan itu mesti menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Karena kita mencintai Nabi, kita ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pesan-pesan mulia malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mesti kita amalkan dan mesti kita contohi. Ikhwatal iman yang berbahagia. Pesan pertama atau nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hidup sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat kamu akan mati. Setiap kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa ini tidak akan selama-lamanya. Ini tidak abadi. Ada waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa akan menjumpai kematian. Maka hendaklah setiap orang yang beriman mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh tahun, mesti kita gunakan untuk memperbanyak amal saleh menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bekal untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, falya'mal 'amalan shalihan. Kerjakanlah amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan dunia ini sementara, yang dimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walad dunya." Apa urusanku di dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin. Tidaklah aku di kehidupan dunia ini seperti seorang musafir saja, seperti seseorang yang melakukan pengembaraan, melakukan perjalanan. Istawalla tahta syajaratin. Yang melakukan perjalanan ini dia istirahat di bawah pohon sementara. Tsumma raha wa tarakaha. Lalu kemudian setelah dia beristirahat, dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Ini adalah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana gambaran kehidupan dunia. Seperti seseorang yang melakukan perjalanan, dia kemudian istirahat di bawah pohon, setelah hilang letihnya, capeknya, dia meninggalkan dan bergegas mempersiapkan agenda selanjutnya. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat juga dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju pasar bersama beberapa sahabatnya. Di tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu bangkai kambing yang cacat, sudah menjadi bangkai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai tersebut dan berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah engkau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Maukah engkau membeli kambing yang sudah menjadi bangkai ini, yang cacat ini, seharga 1 dirham saja?" Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini heran. Bagaimana mungkin ya Rasulullah kita membeli bangkai yang hidup saja, kalau dia cacat itu tidak ada gunanya. Nah ini sudah menjadi bangkai ya Rasulullah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan yang demikian, "Fawallah lad dunya ahwanu 'indallahi min hada 'alaikum." Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai anak kambing ini. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memithalkan dunia dengan bangkai anak kambing ini. Bahwa sesungguhnya kata Nabi, "Lad dunya ahwanu 'indallahi min hada 'alaikum." Sesungguhnya dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing ini. Ini menjadi sinyal yang luar biasa bahwa sesungguhnya
dunia ini sementara. Tidak ada yang abadi. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak bekal, memperbanyak ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama, ikhwatal iman yang berbahagia. Nasihat kedua, malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahbib man ahbabta, cintailah sesukamu, fa innaka mufariquhu, tapi ingat sesungguhnya kelak engkau akan berpisah dengan mereka. Rasa cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada keluarga adalah manusiawi. Kita cinta kepada mereka, kita menyayangi mereka. Tapi jangan sampai kemudian rasa cinta kita ini melebihi rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta kita, kecintaan kita kepada kedudukan kita, kecintaan kita kepada rumah yang kita usahakan bertahun-tahun ini melebihi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal iyadzu billah. Karena sesungguhnya harta kita, anak-anak kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan berpisah dengan mereka. Kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kita akan meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyit thalathah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya. Mayit itu diikuti oleh 3 hal. Ketika kita sudah meninggal, kita diikuti oleh 3 hal. Keluarga kita, harta kita, dan juga amalan kita. Fayarji itsnain, dan akan kembali yang 2-nya. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang tinggal cuma 1. Fayarji ahluhu wa maluhu, dan keluarganya dan juga harta-hartanya akan meninggalkan dia. Wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal hanyalah amal salehnya. Ketika kita digiring ke kuburan, keluarga kita, kendaraan kita, harta-harta kita mengantar kita dan amalan kita. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat, keluarga kita akan kembali ke rumahnya, anak-anak kita akan kembali ke rumahnya, istri kita akan dinikahi juga, anak-anak kita akan sibuk membagi warisan yang kita tinggalkan. Yang tinggal hanyalah amal soleh yang selama ini kita usahakan. Maka hendaklah ini menjadi perhatian besar, bahwa yang akan menemani kita hanyalah amal soleh. Sebesar kecintaan kita kepada anak kita, atau sebesar kecintaan ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya, tidak akan mau dan tidak akan rela menemani dia di dalam kuburan. Amal saleh menjadi teman baik kita kelak di alam kuburan. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita tentang kalau sekiranya kecintaan kita kepada yang lainnya lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekiranya kecintaan kita kepada makhluk itu lebih besar terhadap kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya bapak-bapakmu, kalau sekiranya anak-anakmu, kalau sekiranya saudara-saudaramu, kalau sekiranya pasangan-pasanganmu, istri-istrimu, dan juga harta yang engkau kumpulkan selama ini, dan juga rumah-rumah yang engkau cintai, yang engkau suka, dan juga usaha-usahamu yang engkau takut akan kerugiannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kalau semua ini engkau lebih
lebih cintai terhadap Allah dan Rasulnya dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, tunggu, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan peringatan keras kepada kita. Kalau semua hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada orang tua, kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada saudara, pasangan, kecintaan kita kepada harta yang kita kumpulkan, kecintaan kita kepada usaha yang kita perjuangkan, kecintaan kita kepada rumah yang kita cintai, itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan hukumannya kepada kita. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat selanjutnya, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu wahai Muhammad, tetapi ingatlah engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan Allah akan menyempurnakan amalan kita di hari kiamat. Di ayat yang lain disebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji zarah pun dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang mengerjakan keburukan, kemaksiatan, dosa sekecil biji zarah pun dia akan melihat hasilnya. Maka hendaklah kita beramal dengan amal yang baik, beramal dengan amal saleh, beramal dengan amal yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang berdosa, orang yang maksiat, yang akhirnya menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, maka buku amal telah diletakkan di hadapannya. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, dan engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu melihat amalannya. Dia akan merasa khawatir, merasa takut. Orang berdosa ketika diberikan kitabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, buku catatan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, musyfiqina mimma fih, dia takut dengan keadaan tersebut. Wa yaqulun, dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, betapa celakanya lah aku, kitab apa ini? Begitu detail, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang luput sedikit pun, kecil ataupun besar, semuanya ditulis. Jangan sampai kemudian kita menyesal dengan perbuatan dosa kita, kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seolah-olah menyembunyikan dosa kita di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi semuanya ditulis rapi dalam catatan perbuatan kita. Maka berbanggalah orang-orang yang senantiasa menghiasi harinya dengan amal saleh, menghiasi harinya dengan perbuatan-perbuatan baik, senantiasa mengupayakan kebiasaan-kebiasaan baik, amal-amal saleh, selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kelak dia akan menjumpai seluruh catatan amal salehnya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam buku amalannya. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman itu terletak pada salat malamnya. Namanya kemuliaan, mengusahakan kemuliaan adalah berat, sebagaimana beratnya qiyamul lail. Karena kita diharuskan untuk bangun tengah malam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar dari setiap dosa-dosa kita. Tapi itu adalah kemuliaan, dan setiap kemuliaan yang kita usahakan, tentu di situ adalah godaan-godaan terbesar dalam ibadah kita. Yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan kehormatan orang beriman terletak pada rasa tidak bergantungnya dia kepada orang lain. Semakin kita tidak butuh dengan orang lain, insya Allah membuat semakin kita mulia. Semakin kita tidak butuh dengan
orang lain, semakin kita mulia. Artinya kita masih menggantungkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menggantungkan semua kesedihan kita, semua masalah kita, semua unek-unek kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang dengan akan hal itu. Beda dengan orang lain, semakin kita ceritakan masalah kita kepada orang, maka akan melahirkan masalah-masalah baru. Tetapi kehormatan orang-orang yang beriman terletak pada rasa tidak bergantungnya dia kepada manusia yang lainnya. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi perhatian kita dan menjadi nasihat kepada kita semua, wabil khusus kepada yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatal iman, sidang jamaah Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mesti kita lakukan melihat nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, berbuatlah sesukamu, tetapi setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya. Maka salah satu cara terbaik untuk menghadapi itu adalah dengan memperbanyak amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ketaatan di hadapan Allah, memaksimalkan ibadah sebagai bentuk perwujudan syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia kehidupan yang sudah berpuluh tahun kita lalui. Karena dengan amal saleh, satu janji dari Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal saleh, mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dengan satu syarat, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di ayat ini ada 2 balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa melakukan amal saleh. Yang pertama balasan di dunia, dan yang kedua balasan di akhirat. Balasan di dunia, orang yang melakukan amal saleh, Allah berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan baik itu tidak selalu diukur dengan harta. Kehidupan baik itu tidak selalu diukur dengan materi. Kehidupan yang baik itu tidak selalu diukur dengan standar manusia. Tetapi kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berkah, kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang tenang hatinya, tidak merasa iri dengan rezeki yang Allah titipkan kepada saudara yang lain. Ini yang akan dia dapatkan di dunia. Namun balasan yang di surga jauh lebih dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, yaitu surga yang kekal di dalamnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di akhir khutbah yang kedua ini, kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa introspeksi diri, bermuhasabah. Seiring dengan awal tahun baru Hijriah ini, kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar tahun ini bisa jauh lebih baik dalam memaksimalkan amal saleh, agar tahun baru Islam ini bisa menjadi momentum muhasabah yang luar biasa untuk senantiasa memaksimalkan potensi-potensi kebaikan, untuk memaksimalkan
perjuangan untuk menjauhi segala bentuk dosa, baik besar ataupun yang kecil, untuk memaksimalkan perjuangan untuk tidak menyepelekan kebaikan apapun, walaupun kebaikan itu kecil di hadapan manusia, tetapi akan besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimussalam.